Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Nurjadia. Saya dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang. Di sini saya mengambil dua contoh negara, yaitu negara Denmark dan Djibouti. Yang pertama, negara Denmark. Di sini ada peta negara Denmark dan peta benua negara Denmark. Kemudian penampakan wilayah Denmark. Yang pertama ada Ribe. Ribe merupakan kota yang berada di tepi Jutlandia Barat Daya yang indah. Kota ini adalah kota tertua di Denmark. Terdapat katedral Ribe megah yang pertama kali dibangun pada tahun 860 Masehi dan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Kemudian Skagen. Skagen merupakan kota tepi laut yang menakjubkan karena lokasinya yang unik dan keindahan alamnya yang bisa menyejukkan hati. Kota ini juga telah menarik banyak seniman dan wisatawan sejak abad ke-19. Kemudian ada Hornbæk. Hornbæk ini berada di Revir, Denmark. Hornbæk adalah kota dan dasar tepi laut yang indah dan terletak tidak jauh dari pantai tetangga Swedia. Kemudian ada Dragor. Dragor adalah kota yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk ibu kota. Meskipun letaknya tak begitu jauh dari Copenhagen, Dragor menjadi tempat liburan yang ideal bagi penduduk kota yang membutuhkan istirahat. Kemudian jumlah penduduk negara Denmark yaitu 5.831 juta. Ini dicatat pada tahun 2020. Kemudian letak negaranya. Letak negara Denmark secara resmi kerajaan Denmark adalah negara Nordik yang paling kecil dan paling selatan. Denmark terletak di sebelah barat daya dan Swedia dan selatan dari Norwegia. Negara ini terletak di Skandinavia, Eropa Utara sehingga termasuk Uni Eropa namun tidak berada di semenanjung Skandinavia. Luas wilayah Denmark mencakup total area 42.943 km3, terdiri dari semenanjung Jutlandia dan kepulauan dari 443, diantaranya yang terbesar adalah Jylland, Hunen, dan North Jutlandia Island. Geografi Denmark dicirikan oleh tanah datar, subur, pantai berpasir, ketinggian rendah, dan iklim sedang. Fakta menarik Denmark. 1. Besarnya pendapatan per kapita sekitar 49.600 US dollar dengan pendapatan domestik bruto mencapai 300 miliar US dollar. 2. Salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia. 3. Terdapat jembatan gantung bernama Lindgren-Bellevik yang memiliki panjang 1,6 km. 4. Mainan Lego yang mendunia berasal dari Denmark. 5. Sebanyak 82% dari penduduk Denmark dan 90,3% suku Denmark adalah pengikut gereja Lutheran. 6. Terdapat jalanan khusus pejalan kaki terpanjang di dunia. 7. Kepulauan Faroe juga berada di bawah kekuasaan Denmark. 8. Kebanyakan penduduk Denmark menganut agama Kristen, dengan Protestan membentuk sebanyak 92% dari orang Denmark. 9. Memiliki sistem monarki tertua yang masih berlanjut. 10. Pulau Greenland yang merupakan pulau terbesar di dunia berada di bawah kekuasaan kerajaan Denmark. Kemudian, kerjasama negara Denmark. Denmark punya hubungan kerja sama bilateral dengan Indonesia terkait sektor kemaritiman. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menyeimbangkan perekonomian masyarakat dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem bidang kemaritiman melalui berbagai cara. Kerjasama ini sudah berjalan sejak 2015. Kemudian saya akan menjelaskan negara Djibouti. Di sini ada dua peta. Yang pertama itu peta negara dan yang kedua itu peta benua negara. Kemudian saya akan menjelaskan penampakan wilayah Djibouti. Di sini saya mengambil gambar dari kota Djibouti.
Kota Djibouti ini melayani sejumlah tujuan. Pertama ini merupakan area pementasan yang bagus untuk kunjungan ke pedalaman atau keluar dari laut. Kedua itu berfungsi sebagai dosis kecil kenyamanan ketika Anda kembali dari kunjungan tersebut. Ada restoran, bar, dan hotel yang bagus di sini, jadi ada kenyamanan yang bisa Anda nantikan. Kedua, Danau Asal. Danau Madu adalah danau kawah di ujung barat Teluk Jaura, berada 155 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya depresi tanah terendah kedua di bumi setelah Laut Mati. Danau Asal adalah cadangan garam terbesar dan penduduk setempat menganggapnya sebagai harta nasional. Kemudian jumlah penduduk dari negara ini memiliki jumlah penduduk sebesar 542.000. Letak negara Djibouti atau Djibouti dalam bahasa Indonesia ini adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Timur, persisnya di Teluk Aden, pintu masuk Laut Tengah. Luas wilayah dari negara Djibouti adalah diperkirakan 23.200 km kubik. Fakta menarik, Djibouti mempunyai pendapatan per kapita sebesar 615 juta dolar. Dua, agama Islam sudah menjadi agama yang mayoritas Djibouti sejak 1000 tahun yang lalu. Tiga, suku Somali dan Afar di Djibouti adalah suku pertama Afrika yang menganut agama Islam. 4, penduduk Djibouti dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Isa dari Somalia dan Afar. 5. 93 wanita Djibouti melakukan khitan. 6. Perayaan Natal di Djibouti dirayakan bukan pada tanggal 25 Desember tetapi pada tanggal 7 Januari. 7. Ongkos taksi di Djibouti akan naik 50% setelah masuk waktu malam. 5. 8. Gunung Goda di barat laut Djibouti adalah puncak tertinggi Djibouti. 9. Burung francolin Djibouti adalah hewan yang terancam punah dan hanya ditemukan di Djibouti. 10. Gurun dan Nakil adalah wilayah geotermal dataran rendah yang menutupi bagian barat Djibouti. Bentuk kerjasama Djibouti. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Djibouti diresmikan pada tahun 1979. Namun, baik Indonesia maupun Djibouti tidak mempunyai perwakilan di negara masing-masing. Urusan mengenai Djibouti dilakukan melalui KBRI di Addis Ababa. Sementara, urusan mengenai Indonesia dilakukan melalui Kedutaan Besar Djibouti di Tokyo, Jepang. Hingga saat ini baru dihasilkan satu dokumen kerjasama bilateral, yakni persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Djibouti mengenai kerjasama ekonomi dan teknik-teknik yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1997 oleh kedua Menteri Luar Negeri.